Anda kembali menyaksikan Sinpo Dunia Sepekan dengan sejumlah berita pilihan dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Sinpo Dunia Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Presiden Joe Biden berpidato di Konvensi Nasional Partai Demokrat. Dalam pidatonya ia mengangkat pencapaiannya selama memimpin dan juga mendukung penuh Kamala Harris sebagai capres Partai Demokrat. Penampilan Presiden Joe Biden pada malam pertama Konvensi Nasional Partai Demokrat disambut meriah. Thank you. Di Chicago, Biden mendukung pencalonan Wakil Presiden Kamala Harris. But she'll be a president our children can look up to. She'll be a president respected by world leaders because she already is. She'll be a president we can all be proud of. And she will be a historic president who puts her stamp on America's future. Semula, konvensi akan mengukuhkan Biden sebagai capres Partai Demokrat, tapi Juli lalu, Biden mundur dari pencalonan. Pergeseran drastis terjadi saat debat capres pertama dengan mantan Presiden Donald Trump pada akhir Juni, saat Biden sering terbata-bata, sehingga menguatkan kekhawatiran soal usia Biden yang telah 81 tahun. Lalu terjadi upaya pembunuhan terhadap Trump yang semakin menguatkan dukungan bagi capres Partai Republik tersebut. Selama beberapa pekan, Biden tetap berniat maju, meski sejumlah tokoh partai di balik layar mendesaknya mundur. Joe Biden is a one-term president who was forced off the ticket by the leaders of the Democratic Party despite having won the nomination in the primaries. He's now asked to make an enthusiastic endorsement of his vice president, Kamala Harris. It doesn't take a Sigmund Freud to realize that he might be very conflicted about this. Selain mendukung pencalonan Kamala Harris, pidato Biden di hadapan para peserta konvensi juga mengangkat sejumlah pencapaiannya selama 3,5 tahun terakhir bersama Harris. Seperti diantaranya penanggulangan COVID-19 dan bagaimana ekonomi Amerika Serikat dipulihkan setelah sempat terjun bebas selama darurat pandemi. Pidatonya ini pun mengangkat tema menyerahkan estafet kepemimpinan kepada pemimpin baru. VOA menemui sejumlah anggota delegasi menanyakan respons mereka terhadap pidato Biden. It was a beautiful speech. It was a great speech of a culmination of years and years of service. Well, I think his legacy is strong and positive, and tonight he told the American public why he loves them and what he did for 50 years to serve our nation. And it's an incredible record. Di luar konvensi, perubahan paslon Partai Demokrat digunakan untuk memecah belah partai. They forced him out. It was a coup. We had a coup. That was the first coup in the history of our country. Tapi di dalam arena konvensi, Biden kembali mengontraskan Harris, seorang mantan jaksa, dengan Trump yang telah divonis bersalah oleh pengadilan. Crime will keep coming down when we put a prosecutor in the Oval Office instead of a convicted felon. Harris sendiri akan resmi menerima nominasi partai pada Kamis malam 22 Agustus waktu setempat. Dari Chicago, Illinois, Tarsir Ziman dan tim VOA. Pemirsa, tingginya angka kematian paus akibat terlilit tali nelayan membuat pemerintah Amerika Serikat menyiapkan sekitar $7 juta untuk penangkapan ikan tanpa tali. Hal ini dilakukan untuk memitigasi dampak perikanan terhadap populasi paus. Rekaman video dari sebuah drone ini menunjukkan seekor paus bungkuk berenang di lepas pantai negara bagian Washington dengan ekor buntung tanpa sirip ekor. The tail of a whale is called the fluke. There's a fluke on each side, and so this animal had neither of those. And with humpback whales, and that's the primary mode of propulsion in the water, those flukes are absolutely massive. They're over 15 feet in width, and this whale is managing to swim throughout the Salish Sea without that, just sculling with its pectoral flippers, which is remarkable. Peneliti menduga hilangnya 2 sirip ekor ini terjadi karena terlilit tali nelayan. There are so many entanglement hazards floating around the world's oceans, like old fishing gear that is broken free from fishing vessels or from the gear that they leave behind, like crab pots and whatnot, or just lines from ships that have fallen into the ocean. And these whales have to swim through that. And humpback whales are at an increased risk because they have those very long pectoral flippers.
Pejabat Perikanan AS mencatat selama 2023 terjadi 16 insiden lilitan tali nelayan terhadap paus bungkuk di lepas pantai Washington, California, dan Oregon, semuanya di pantai barat Amerika Serikat. Insiden selama 2023 termasuk tinggi, meski tak setinggi tahun 2016 saat terjadi lebih dari 50 insiden. Bukan hanya di pantai barat Amerika Serikat, entanglement atau lilitan tali nelayan terjadi. Ini juga menjadi masalah serius di pantai timur. Di kawasan New England, populasi paus sikat Atlantik Utara juga terancam tali nyasar. Ditambah lagi ancaman perubahan iklim. Unfortunately, in the past 2 years, their numbers are dwindling. And we are getting births in the about 10 to 19 births per year. But unfortunately, there are a lot of mortalities as well. Pelestari lingkungan tengah bekerja sama dengan nelayan untuk mengembangkan sistem penangkapan ikan dan lobster yang meminimalisasi kemungkinan paus terlilit tali nelayan. Sejumlah perangkap lobster dan kepiting tanpa tali telah dikembangkan, meski harganya masih relatif tinggi dan teknologinya belum sepenuhnya bisa diandalkan. Well, some of the protections that are out there is the changing of the gear. We're looking at more gear that is ropeless or on-demand systems that helps keep that rope out of the water. And then also vessel speeds, limiting the speeds of vessels during right whale seasons. Di negara bagian seperti Maine, masalah pelestarian paus memunculkan gesekan dengan nelayan lobster setempat yang khawatir bahwa tekanan semakin kuat terhadap industri mereka bisa semakin mengurangi profitabilitas. Di saat industri ini sudah memberlakukan standar lingkungan yang cukup ketat, termasuk melepas kembali lobster berukuran kecil dan juga lobster betina yang masih produktif. Dari Scarborough, Maine, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang warga negara Indonesia menjadi pelaku penikaman warga negara Indonesia lainnya di Amerika Serikat. Polisi Philadelphia mendakwa pelaku penikaman dengan pasal pembunuhan. Warga negara Indonesia pelaku penikaman seorang WNI lainnya di Philadelphia, negara bagian Pennsylvania 4 Agustus lalu didakwa 4 pasal sekaligus, termasuk pembunuhan dan perusakan barang bukti, menurut pernyataan tertulis kepolisian Philadelphia kepada VOA Jumat lalu. Polisi mengidentifikasi terdakwa bernama Lim F. Pranasuria alias Ferry, sedangkan korban bernama Raharyati Andayani atau Yeni. Keduanya teman satu kamar di sebuah rumah di kawasan Philadelphia Selatan. Polisi menyatakan korban tewas setelah ditikam di leher dan kedua kakinya. Polisi mengidentifikasi kasus ini sebagai sebuah kasus bermotif domestik, yaitu insiden kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangan ataupun mantan pasangan. Orang-orang yang mengenal korban dan pelaku tidak menaruh kecurigaan. Meski bagi para teman serumah mereka, keduanya diketahui kerap beradu mulut di balik pintu. Terdakwa dan korban terlibat pertikaian di luar rumah beberapa jam sebelum penikaman, menurut salah seorang saksi yang tinggal satu atap dengan korban dan pelaku. Kalau istrinya mah ngomongnya cuman, saya mau pulang, saya mau telepon anak saya, beliin tiket dari Indo, saya mau pulang, saya udah nggak kuat mau pulang, gitu aja, sampai saya rangkul naik ke atas. Penghuni lainnya juga menyaksikan perselisihan beberapa saat sebelum peristiwa nahas itu terjadi. Saya bilang, Cie ini mau ngopi, udah dibikinin sama Ci Anak, katanya gitu. Oh ya oke. Saya ngopi, tiba-tiba suaminya samperin. Itu airnya panas loh, katanya gitu. Tuh Cie, dia mau sedup ke muka saya tuh. Ya saya udah langsung ketakutan, saya langsung mundur. Sementara itu, tetangga rumah korban yang datang untuk menolong sempat berinteraksi dengan pelaku yang sudah bersimbah darah. Waktu sebelumnya sih Ferry sempat ngomong. Karena aku bilang, kenapa Ferry terjadi begitu, kenapa, saya bilang gitu. Langsung dia sempat ngomong, kalau nggak ada sesuatu saya nggak mungkin melakukan ini, katanya gitu. Tapi saya nggak sempat tanya melakukan ini sebabnya apa, tidak sempat saya nanya karena dia udah diborgodo dan masukin ke dalam mobil polisi. Ditemui VOA usai menemui tim penyelidik di kepolisian Philadelphia Jumat lalu, Konsulat Jenderal Republik Indonesia New York menyatakan pelaku akan mendapatkan pendampingan hukum. Jadi hak konsulernya berupa pendampingan dari kuasa hukum juga sudah ada gitu. Dan ini kita akan kawal terus sampai nanti kasusnya akan putus sampai persidangan terus sampai penjatuhan hukuman juga. Sidang perdana dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.
Sementara ibadah tutup peti jenazah korban dilakukan pada 16 Agustus di Philadelphia dan diikuti pihak keluarga secara virtual dari Indonesia. Dari Philadelphia, Rifan Dwi Astono, Randy Wicaksana, VOA. Pemirsa, tingkat kematian akibat tenggelam di Amerika Serikat terus meningkat. Untuk itu sebuah LSM memberikan pelajaran renang gratis kepada anak-anak muda dan tak hanya untuk mengurangi angka korban tenggelam, tetapi juga berbagai sarana pengembangan kemampuan yang positif. Ini adalah tahun kedua Kiara Knight ikut program belajar renang gratis di New York. Semasa kecil, ia pernah nyaris tenggelam. I was close to a drowning experience, so my father felt like it was necessary in order for us to be put into swimming lessons. You know, swimming lessons cost money. This is free, so, you know. Kiara, 21 tahun asli dari New York. Dia jadi salah satu peserta kelas intensif 6 minggu LSM bernama Rising Tide Effect yang menawarkan kelas renang ke komunitas kurang terlayani di kota New York. Kematian akibat tenggelam bertambah sekitar 500 orang setiap tahunnya dari 2020 hingga tahun 2022. Jika dibandingkan 2019, menurut Badan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat, CDC, Kate Cross dirikan Rising Tide Effect untuk kurangi angka ini. And as a New Yorker, it breaks my heart. It makes me sick that people are out there dying in rip currents because they don't know enough not to go in them. Murid Kate juga dapatkan manfaat lain selain renang di kolam publik. Tuesdays and Wednesdays we swim here in the pool, and Thursdays we go to the Beach 67 to learn how to surf and stuff, and learn how to like be immune to the ocean water instead of the pool water, because the pool and the ocean are two different things. Organisasi Kesehatan Dunia PBB WHO sebut setiap jam rata-rata 26 orang meninggal karena tenggelam. I do think that one of the reasons for, let's say, a relative lack of engagement with drowning to date is simply because it's not really widespread knowledge that drowning is as big of a problem as it is, and B is as easily preventable. Bagi Kiara Knight, pengalamannya di Rising Tide Effect tak hanya soal meningkatkan kemampuan renangnya, namun juga kemampuan lainnya. Being here, you're open to a lot of opportunities. Here we're getting our CPR and our first aid certifications. Not a lot of us are able to get that nowadays, without having to pay any money. Program ini menyasar anak-anak muda dari kawasan rentan di kota New York. A lot of the youth, especially the ones that are in our groups who are coming from really intense gun violent neighborhoods, need to have access to this piece, and if they can just experience the joy in the pool the way I do, the way my colleagues do, then maybe they're going to want to pursue a career related to the water. Berdasarkan data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC menyebut penyebab kematian utama dari anak-anak usia 1-4 tahun adalah tenggelam. Sementara data dari USA Swimming Foundation menyebutkan bahwa rata-rata anak-anak yang berasal dari kalangan ekonomi ke bawah tidak memiliki kemampuan untuk bisa berenang. Dari Queens di kota New York, saya Randy Wicaksana, VOA. Terima kasih masih bersama kami dalam Simpo Dunia Sepekan. Pemirsa, Nigeria mengalami krisis ekonomi terburuk dalam satu generasi yang mengakibatkan meluasnya kesulitan dan juga kemarahan warga. Penghapusan subsidi BBM oleh pemerintah Presiden Bola Tinubu memicu kenaikan biaya transportasi dan juga harga makanan. Ini bermula pada tanggal 29 Mei 2023 saat Bola Tinubu dilantik sebagai Presiden ke-16 Nigeria, negara dengan penduduk terbanyak di Afrika. Dengan kampanye bertema Harapan Baru, Tinubu yang sering disebut sebagai Bapak Politik Lagos menjanjikan pertumbuhan ekonomi, keamanan, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, dan kepemimpinan yang inklusif. Tapi setahun kemudian, banyak warga Nigeria yang dulu mendukungnya, seperti pedagang ini, mengatakan pendekatan Tinubu keliru. That we are suffering. Tinubu should do something. Tinubu should do something. At least he's a human being. He's a human being. He's the one ruling this country. He did not come to destroy this country, but to take care of the people that is ruling. To take care of us. We are suffering. Children are crying. Adults are crying.
Presiden Tinubu memperkenalkan kebijakan-kebijakan kontroversial, termasuk penghapusan subsidi bahan bakar yang telah berlangsung puluhan tahun dan mengambangkan nilai tukar naira terhadap mata uang dunia lainnya tidak lama setelah ia menjabat. Akibatnya biaya transportasi dan harga makanan melonjak, menyebabkan tingkat inflasi tahunan sebesar 34%. Tinubu telah mencoba meyakinkan warga Nigeria bahwa ia akan memperbaiki inflasi dan mengatasi masalah ekonomi. Akhir Mei, Presiden mengumumkan harga tiket kereta gratis selama 6 bulan saat ia membuka stasiun metro baru di Abuja untuk menandai tahun pertamanya menjabat. Tinubu juga mengumumkan peluncuran beberapa proyek pembangunan. Namun analis menuduh pemerintahannya tidak bertanggung jawab dan tunduk pada pengaruh asing. It was extremely and fundamentally flawed to stay at the swearing-in ceremony to announce that subsidy is gone. When you had no ministers, no advisors, nobody to talk to, because before you should announce that policy, there should have been some people sitting down in a committee or in a group or whatever you call them, do the simulations and the projections. Situasi keamanan Nigeria juga semakin memburuk di bawah kepemimpinan Tinubu. Menurut Beacon Security Consulting Limited, jumlah serangan kriminal dan teroris tahun lalu meningkat menjadi hampir 8.000 kasus dibanding 5.500 yang tercatat pada tahun sebelumnya. Menurut analis, kurangnya akuntabilitas adalah alasan mengapa masalah keamanan terus berlanjut. Politics is still being trumping governance, especially in security. How many of these bandits have been captured, tried, prosecuted, and sentenced for people to see? Serikat Pekerja Nigeria telah mengancam melakukan protes jika presiden tidak membatalkan kebijakannya mengenai mata uang dan subsidi bahan bakar. Sementara banyak pihak mengatakan mereka akan terus mengingatkan presiden akan janji-janji kampanyenya untuk membuat Nigeria menjadi lebih aman dan makmur. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemadaman listrik selama berjam-jam sering terjadi di Zimbabwe akibat buruknya infrastruktur dan juga dampak kekeringan yang berulang pada pembangkit listrik tenaga air untuk membantu negara ini. Program pembangunan PBB UNDP memasang panel surya di ribuan puskesmas milik pemerintah. Puskesmas di 15 negara telah melakukan pemasangan listrik surya lewat proyek Solar for Health dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP. Program ini mencakup lebih dari 1.000 puskesmas di Zimbabwe yang adalah terbesar di dunia, menurut perwakilan UNDP di Zimbabwe, Ayodele Odusola. If you put all the renewable energy capacity that we have generated in the country is 13.03 megawatts, which account for 35% of all independent power production. The one that is not done by government is huge as an individual entity. Zimbabwe telah bertahun-tahun mengalami kelangkaan energi. Pemadaman listrik selama berjam-jam juga berdampak pada rumah-rumah sakit. Kepala petugas medis di Rumah Sakit Pusat Empilo, salah satu fasilitas kesehatan yang mendapatkan listrik surya, mengatakan pemadaman listrik kini tidak lagi berpengaruh. All the news that used to make the headlines in the newspapers that Empilo has no electricity for 2 days, 3 days, that should be a thing of the past. It's a real game changer. Tanda Zanjinggila senang operasi kanker prostat ayahnya berjalan lancar di Rumah Sakit Empilo yang kini tidak lagi mengalami kelangkaan listrik. Empilo is off grid now, which means Empilo will totally be independent because of this solar, so which is marvelous to us. Pihak berwenang Zimbabwe berharap peralihan ke listrik surya ini berjalan mulus di seluruh puskesmas yang mendapatkan pemasangan panel surya. Sementara kelebihan listrik yang dihasilkan dapat disumbangkan ke jaringan listrik nasional di negara ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Di tengah inflasi, mayoritas bisnis limusin dan mobil sewa berpengemudi lainnya di Amerika Serikat dirundung rugi. Tapi bisnis milik diaspora Indonesia justru mendulang untung. Dari rumah mereka, pasangan Erna Widayati asal Yogyakarta dan Patrick Mathesons asal Belgia menjalankan time advantage limo.
Layanan kendaraan bisnis dan formal lengkap dengan pengemudi bersetelan jas. Perusahaan ini melayani kawasan sekitar Washington DC, Maryland, Virginia, dan West Virginia, termasuk Pennsylvania. Limousine itu ya, di sini dinyatakan itu kendaraan yang panjang. Jadi itu sebetulnya itu mobil biasa dibelah, terus ditambah di stretch. We have limousine, we have limo bus, we have van, and we have a regular business car, and then the sedan. Dengan mengantongi 23 perizinan dari negara bagian Maryland dan federal, Time Advantage mulai beroperasi 2011 dengan hanya 2 sedan. Kini mereka punya armada, lengkap dengan limo panjang. Walau servis limo identik dengan pesta, Erna dan Patrick cukup disiplin kepada penumpang. Karena regulation itu very ketat ya, very strict ya. Jadi kita nggak bisa ada yang open, we don't do that. Karena resiko kecelakaan atau itu lebih tinggi. Kita senang yang safe and fun, you know. Klien pun beragam, termasuk pangkalan militer dan perusahaan besar. Itu kira-kira 40% dari bisnis kita adalah private school. Saat ini Time Advantage memiliki 12 kendaraan pemirsa. Mungkin yang paling terkenal ini adalah Stretch Limo. Tapi sebetulnya ada yang lebih populer lagi pemirsa, yaitu Limo Bus. Nah, Limo Bus ini bisa muat 14 orang pemirsa. Yuk kita lihat dalamnya kayak apa. The reason why I designed it this way is we do a lot of long trips to New York and stuff, and we do a lot of business people lately. So in the morning when we drive them to New York, they're sitting on the tables, they have outlets there for their laptops, and they are doing their work. Then in New York, they do their business meeting, and in the late afternoon, we drive them back, and they sit in the back here and have some refreshments. With COVID, we had a very difficult time. We had to go into a retirement account, but we survived. We survived and other businesses closed. So now we have this whole area because they have nobody else to go to. And we kept our prices below, below competition because we want people have a good time. Andrea Howe sudah menggunakan jasa mereka selama 10 tahun. I feel like they really care about their clients. They're not just a big corporation. They really have that personal relationship. They bend over backwards to make sure that they can do the times that you need. You get that kind of family experience. They don't just treat you as a customer. You kind of become family. Dari Hagerstown, Maryland, Aryatna Budianto, Ronan Zakaria, dan Irfan Ihsan, VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam Simpo Dunia Sepekan kali ini. Saya Ayu Pratiwi dengan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan happy weekend.